yang banyak takut masyarakat tidak mau melakukan melakukan rapid test ini, katanya begitu positif langsung dibawa diisolasi oleh pemerintah. Itu tidak benar. Banyak kalangan membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Salah satunya, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang menggelar rapid test untuk 1.000 anggotanya dan masyarakat umum. Kegiatan itu digelar selama 3 hari, mulai dari hari Kamis sampai Sabtu pada tanggal 28 Mei sampai dengan 30 Mei 2020. Kepada Warta Buana Channel, Ketua Umum KOWANI, Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD mengatakan, rapid test ini terselenggara atas kerjasama dengan Kementerian Kesehatan sebagai bentuk dukungan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi bagian dalam tim solidaritas bencana nasional yang diikuti KOWANI. Dari sekitar 1.000 peserta rapid test, sebanyak 25 orang dinyatakan positif. Mereka langsung dirujuk ke puskesmas sesuai tempat tinggalnya untuk dilakukan swab test sesuai protokol kesehatan COVID-19. Pada intinya adalah KOWANI mengadakan tes rapid ini untuk 1.000 peserta dengan tujuan bahwa untuk memutus hubungan mata rantai COVID-19. Kita diberikan kuota oleh Menteri Kesehatan, Bapak Dr. Terawan, melalui staf khususnya, itu untuk 1.000 peserta. Tes pack yang dari laboratorium Wuhan, yang bisa diketahui IgG maupun IgM-nya. Nah, dari 500 kemarin sudah dilaksanakan pada hari pertama dan hari kedua, itu terdeteksi yang hasil rapid test positif ada 15. Jadi berarti dari 500 kalau di persentasinya cukup tinggi, 3%. 3% yang positif. Nah, dari 15 kemarin yang positif kita rujuk ke puskesmas untuk melakukan atau rumah sakit terdekat untuk melakukan swab test dengan gratis. Nah, dari hasil rapid test kita mengeluarkan surat yang dilegalisasi juga oleh pihak Kementerian Kesehatan, karena yang menyelenggarakan adalah Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan KOWANI. Begitu. Surat pernyataan negatif maupun positif dari hasil rapid test, begitu. Nah, jadi dari hasil yang 1.000 peserta ini, KOWANI bersama dengan Kementerian Kesehatan membuat surat atau rekomendasi yang berlaku selama 14 hari dari hasil tes pada hari tersebut. Jadi 14 hari ke depan. Nah, surat tersebut dapat digunakan untuk berpergian, baik itu mau naik pesawat atau naik kendaraan umum atau public transport, begitu. Nah, yang banyak takut masyarakat tidak mau melakukan melakukan rapid test ini, katanya begitu positif langsung dibawa diisolasi oleh pemerintah. Itu tidak benar, begitu. Kemudian kedua, yang sehat bisa jadi terpapar karena banyak berkerumunan. Lihat cara mekanismenya juga dengan teratur, dengan melaksanakan protokol kesehatan. Giwo Rubianto juga berharap agar masyarakat mentaati aturan yang sudah ditentukan pemerintah, terutama saat menjalani suasana yang baru yang disebut new normal. Nah, kemudian kita juga mau memasuki era new normal. Artinya apa? Artinya kita menjalani kehidupan yang baru
yang yang dapat berdampingan dengan COVID-19. Nah, bagaimana kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Tidak bisa kita menunggu kapan COVID-19 itu berlalu, kapan COVID-19 itu pergi, karena harus menunggu vaksin baru, vaksin harus diketemukan. Nah, kita juga belum tahu jelas kapan vaksin tersebut untuk COVID-19 itu diketemukan. Nah, jadi bagaimanapun juga kita harus mendeteksi kesehatan kita gitu. Jangan sampai yang sebenarnya positif kemudian orang tanpa gejala itu berkeliaran kemana-mana yang bisa menyebabkan penyebaran ini cepat. Kita harus bisa menyesuaikan ya dengan kondisi kita dalam masa keprihatinan pandemi COVID-19 ya. Kenapa? Karena kita harus tetap berproduktif, kita harus tetap berkarya. Kita tidak bisa menunggu COVID-19 pergi atau berlalu, karena kita harus menunggu sampai vaksin COVID-19 itu diketemukan. Nah, kita kan tidak bisa diam saja. Ini semua roda berputar dalam kehidupan, begitu ya. Nah, kemudian baik itu ekonomi, baik itu kehidupan karir kita semua. Nah, tetapi kita bisa melaksanakan kehidupan ini new normal dalam arti kita tidak bisa kembali seperti sebelum adanya pandemi 19. Kita ikutin aturan pemerintah, PSBB tetap dijalankan. Kemudian protokol kesehatan tetap dijalankan dengan menggunakan masker, dengan jaga jarak, physical distancing, dan sering mencuci tangan. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat itu dijalankan. Kemudian yang biasanya merokok tidak boleh merokok, begitu ya. Yang biasanya tidak pernah mencuci tangan sebelum makan, ini tidak bisa dilakukan. Nah, jadi maksudnya new normal ini kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang pada masa ini, masa keprihatinan adanya pandemi COVID-19. Terkait akan dibukanya pusat niaga seperti mal, Giwo Rubianto menghimbau agar sarana primer dahulu yang dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ya, kalau menurut saya yang pertama adalah yaitu kan hablum minallah dan hablum minanas. Jadi lebih baik rumah ibadah dulu ya daripada mal, karena kalau mal ini kan untuk kebutuhan yang sekunder ya, bukan kebutuhan primer. Kalau agama itu kan kebutuhan primer. Jadi saya harapkan bahwa kebutuhan primer ini, tempat-tempat yang tujuannya kebutuhan primer seperti sekolah, rumah ibadah itu dapat dibuka dalam dalam penyesuaian protokol kesehatan.